Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh guru hebat yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Suherman, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung, akan sedikit berbagi praktik baik tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Adapun penerapan dari budaya positif ini tentunya tidak bisa instan. Memerlukan usaha yang sangat keras, memerlukan bimbingan dari guru, memerlukan pantauan dari kepala sekolah, dan kerjasama yang solid dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Salah satu contoh penerapan budaya positif adalah dengan menerapkan keyakinan kelas, di mana siswa dibimbing oleh gurunya untuk membuat kesepakatan kelas dan merubahnya menjadi keyakinan kelas. Dengan terbentuknya keyakinan kelas, maka akan tercipta budaya positif yang akan membantu perwujudan dari visi sekolah dan membantu mewujudkan keberhasilan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam kesempatan ini juga, saya akan berbagi pengalaman tentang diseminasi positif yang saya laksanakan di SDN Gantungan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah memberikan sosialisasi kepada kepala sekolah, kemudian juga kepada para guru dan rekan sejawat, serta kepada murid-murid yang ada di sekolah saya. Untuk lebih memahami dari penerapan budaya positif ini, maka kita dapat melihat dari video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, seluruh warga sekolah SDN Gantungan, hari ini kita akan mendengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Suherman MPD. Beliau mendapat tugas untuk melakukan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Hal ini merupakan salah satu tugas beliau sebagai seorang calon guru penggerak harus melakukan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif di sekolah itu nantinya mungkin akan dilaksanakan atau diimplementasikan di masing-masing sekolah. Ibu Bapak, jadi untuk selanjutnya, jadi Ibu Bapak hari ini mungkin diminta untuk meluangkan waktunya karena ada diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Suherman untuk memenuhi tugas beliau dalam kegiatan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak. Adapun materinya nanti mungkin mengenai budaya positif yang mana tentunya nanti ini Ibu Bapak dituntut harus menerapkan ke siswa-siswi di sekolah kita begitu ya mengenai budaya positif ini. Ada beberapa hal mungkin nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Suherman dan diharapkan akhir dari kegiatan ini Ibu Bapak bisa melaksanakan, bisa mengimplementasikan ke siswa-siswi yang ada di sekolah kita sehingga tujuan apa yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Suherman bisa tercapai dan bisa diimplementasikan oleh seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan siswa-siswa yang ada di sekolah kita nantinya mempunyai karakter yang lebih baik lagi setelah mendapat pengarahan dan tuntunan dari Ibu Bapak setelah mendapat arahan dari Bapak Suherman. Mungkin demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.
kurang semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi jaya. Siap ya? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi jaya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan berbagi pengalaman dengan Ibu Bapak semuanya terkait ilmu yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Tak lupa juga kepada Ibu dan Bapak guru hebat semuanya, rekan seperjuangan semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Ibu Bapak semuanya dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah Ibu Bapak, di sekolah kita mengenal budaya positif. Budaya positif di sini tidak hanya dilakukan oleh guru, sesama guru, ya dilakukan sesama teman, dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan kepala sekolah. Bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai dengan kebajikan-kebajikan universal yang tentunya sudah kita tahu sebelumnya ya. Tetapi juga terkait murid-murid kita ya. Pembelajaran itu dipusatkan kepada murid. Ya, ada istilah menghamba kepada anak, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan berpusat dilakukan hanya untuk anak-anak. Bagaimana kita mencetak generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi yang mempunyai akhlakul karimah sesuai dengan visi sekolah kita. Slide selanjutnya, ya betul. Masih ingat visi kita apa? Sekolah kita? Terbentuknya generasi muda. Terbentuknya Generasi muda yang giat dalam yang kuat dalam beriman dan bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, inovatif, serta cinta budaya dan bangsa. Iya, tepuk tangan buat Guru Hawati yang masih ingat misi kita, yaitu terbentuknya generasi muda yang kuat dalam beriman dan bertakwa, mandiri, berprestasi, kreatif, cinta budaya dan bangsa. Nah, budaya positif ini dilaksanakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi sekolah kita, yaitu terbentuknya generasi muda yang kuat dalam beriman dan bertakwa, berprestasi, mandiri, kreatif, inovatif, serta cinta budaya dan bangsa. Nah, sejauh ini visi sekolah kita sudah berjalan ya, dalam kegiatan beriman dan bertakwa. Alhamdulillah sholat duha sudah kita laksanakan tiap hari Jumat. Kemudian juga kita berupaya dalam berprestasi, yaitu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian dalam kegiatan mandirinya juga kita terus kembangkan anak-anak kita dalam hal bergotong royong, mengerjakan tugas piket ya. Salah satu upaya lainnya untuk menyukseskan visi sekolah kita adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, sebagai guru kita dalam menciptakan budaya positif, kita harus mengenal posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Yaitu di mana kita menempatkan kita sebagai dalam menciptakan suasana yang kondusif,
kita ini mau berperan di sebelah mana gitu ya. Jadi posisi kontrol ini ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai manajer, dan guru sebagai pemantau. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, tentunya kita tidak bisa berdiam diri saja ya. Jadi kita bisa menggunakan kelima posisi kontrol ini. Apakah kelima posisi kontrol ini bisa kita gunakan secara bersamaan atau satu persatu? Bisa bersamaan, bisa. Contohnya? Contohnya ketika seorang siswa lagi mengganggu temannya, kita juga harus memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa itu, biar dia itu merasa bersalah. Ya. Jadi posisi kontrolnya ibu dua ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, kira-kira bagaimana? Mengingatkan, tapi dengan tentunya kita menjalin kedekatan yang dekat dengan anak-anak. Maka di sana kita bisa memposisikan kita sebagai teman. Jadi anak-anak ketika punya permasalahan bisa curhatlah kepada bapak ibu gurunya ya. Kemudian sebagai manajer kira-kira mengarahkan anak-anak dalam Nah, dan kalau di posisi manajer ini guru dan siswa itu terlibat bersama-sama. Guru itu mengarahkan anak-anak supaya berperilaku baik ya. Kemudian pemantau. Jadi kalau pemantau ya pasti semuanya ya. Jadi saat pembelajaran itu semua anak kita pantau bagaimana cara belajarnya, kemudian bagaimana berinteraksinya dengan teman-temannya. Nah ini kelima posisi ini tidak memang harus dilaksanakan oleh seorang guru ya. Tapi dari kesekian posisi kontrol ini yang harus kita hindari adalah yang mana kira-kira? Penghukum. Kenapa penghukum sebagai alternatif yang terakhir? Karena apa? Iya, betul sekali. Ketika kita menghukum ada segi psikis anak yang terganggu ya, apalagi kalau misalkan hukumannya cukup berat. Seseorang misalkan melanggar peraturan, salah satu siswa memakai sepatu coklat, padahal di peraturan sepatu hitam. Nah, guru tersebut menghukum sampai anak tersebut harus balik lagi ke sekolah, ke rumahnya, kemudian juga dikucilkan ya karena melanggar peraturan. Anak itu sangat sedih, kemudian juga merasa dendam ya kepada gurunya. Jadi ada segi-segi psikis anak yang terganggu karena hukuman tersebut. Jadi dihindari untuk kegiatan menghukum. Nanti di slide selanjutnya ada trik bagaimana kita mengatasi permasalahan anak tanpa harus menghukum ya. Yang paling banyak ditekankan sebagai guru itu alangkah baiknya sebagai manajer ya. Kalau sebagai teman juga jangan, anak-anak itu kalau misalkan kita terlalu baik sok nyalutannya, tapi di sini juga ada orang jantan rencangan anak. Ketika anak-anak sudah mulai calutak
Nah, kita juga memberikan seperti layang-layang diulur dan ditarik ya. Yang paling banyak kita perankan itu baiknya adalah sebagai manajer. Jadi sebagai anak-anak dan sebagai guru kita mengelola pembelajaran, kemudian juga suasana menjadi lebih kondusif karena mengelola dan menyepakati bersama. Slide selanjutnya. Nah, kenapa anak-anak kita melakukan kesalahan? Karena tak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup di sini makanan, ya, minuman, kemudian juga tempat tinggal, termasuk kebutuhan seksual untuk keturunan juga terdapat di kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian juga kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ketika anak-anak yang kurang cinta dan kasih sayang di rumah, biasanya suka mencari perhatian di sekolah. Nah, mungkin salah satu alasan mereka berbuat kesalahan itu karena mereka kurang kasih sayang di rumah. Ya. Jadi kita itu sebagai guru harus tahu bagaimana anak melakukan kesalahan, latar belakangnya karena kebutuhan dasar manusia ini misalkan tidak terpenuhi. Ya. Kemudian juga penguasaan. Kebutuhan penguasaan semua orang juga membutuhkan. Makanya jika ada anak yang ingin menguasai di kelas, itu ya superior, nah itu normal karena itu adalah sebuah kebutuhan dasar. Kebutuhan akan kesenangan, tentu kita tidak bisa hidup tanpa kesenangan. Ada modelannya rencana nantinya gara-gara nanti nanti tapi malah sebaik itu modelan kasih etanya. Nah itu memang kebutuhan dasar manusia. Orang oke giniannya kadang paling jenuh-jenuh, orang teh sok hayang nonton film atau nabi piknik, karena itu memang kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir kebebasan. Ya, jika anak-anak terlalu boring di kelas, maka kebutuhan kebebasan mereka tidak terpenuhi. Malah kami pada pelajaran olahraga ingin masuk, karena mereka ingin bebas, gitu ya. Berarti kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi adalah kebebasan. Ya. Nah, mungkin alasan-alasan dari sinilah anak-anak kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebajikan-kebajikan universal yang selama ini berjalan. Lanjut. Nah, ini upaya kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di kelas adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan cara siswa menulis aturan di kertas masing-masing, kemudian dikumpulkan dan dipilah aturan mana yang paling tepat, kemudian disepakati bersama dan ditulis di kertas karton, ditempel di dinding kelas. Nah, ini PR buat kita ya. Seharusnya ini kita lakukan di awal pembelajaran, di pas masuk sekolah ya. Dulu Bapak pernah menganjurkan ya, tiap guru membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bu Dini sudah melaksanakan, alhamdulillah. Jadi anak-anak aspirasinya ditampung mau seperti apa, kemudian kita pilih atau pendapat mereka yang beririsan kita tetapkan sebagai keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas yang ingin kita sepakati bersama, dari tiap anak itu menulis di kertas masing-masing, kemudian dikumpulkan, dipilah bersama-sama yang beririsan, lebih simpelkan lagi dari 21 anak menjadi misalkan 10 ya. Jadi tidak terlalu bertele-tele. Kemudian ditempel di dinding kelas. Sudah belum?
Kalau bagusnya yang tadi di kelasnya itu anak-anak semua menandatangani di bawahnya ya. Kemudian juga keyakinan kelas ini bersifat anjuran, bukan larangan. Kalau kita mah dulu jangan buang sampah sembarangan, itu larangan atau anjuran? Buanglah sampah pada tempatnya. Anjuran. Nah, kalimat-kalimatnya harus berupa anjuran. Ya. Kalau misalkan tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling memaki. Kalau kita jabarkan keyakinan kelas, kalimatnya yang lebih bagus kira-kira apa? Ya, dianjurkan. Jadi bukan larangan. Kalau larangannya tidak boleh saling memaki, tidak boleh saling berbicara kasar. Kalau kita terjemahkan ke keyakinan kelas lebih halusnya, berbicara dengan sopan, sesama teman saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Nah itu jadi kesepakatan kelasnya tidak terlalu panjang, tapi misalkan satu saja sudah menyeluruh ya, saling menghormati, saling menghargai itu kan sudah termasuk tidak boleh caci maki, tidak boleh mengolok-olok, tapi sudah lebih simpelkan lagi ke dalam yang mau ditempel itu cuma beberapa saja tapi menyeluruh gitu ya, dari setiap kesepakatan yang disepakati dengan siswa. Nah itu lanjut. Nah ini dia tadi solusi dari menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Kita tidak perlu melakukan hukuman, tapi ada yang namanya istilah restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menjalankan segitiga restitusi, yaitu muncul ini. Nah, yang ini tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Ketika ada anak yang berbuat kesalahan, tidak langsung kita judge. Kamu gak boleh gini, kamu dihukum, gak boleh ya. Tapi anak itu dipanggil, diajak berbicara, kemudian distabilkan identitasnya. Ketika dia kan, anak-anak kalau sedang bertengkar itu kan nafsu. Nah di sini kita stabilkan identitas dulu, misalkan, nah berbuat salah itu wajar. Terus ditanyakan juga alasannya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Salah satunya tadi kan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kemudian juga mungkin saja ada latar belakang lain yang membuat dia berbuat kesalahan seperti itu. Ya, jadi ketika anak tidak membawa buku, tidak membawa pensil, atau misalkan tidak memakai sepatu, tidak langsung menghukumnya, tapi kita telusuri lagi alasannya kenapa anak itu misalkan tidak memakai sepatu seperti itu. Apakah kan latar belakang keluarganya juga ya tidak, mungkin saja anak itu tidak memakai sepatu karena tidak punya. Nah gitu. Nah di sini distabilkan dulu emosinya, anak-anaknya ditenangkan dulu. Misalkan berbuat kesalahan itu wajar, tapi apa yang kamu lakukan berdampak ini ya kepada sesama teman. Misalkan berlut terus ini tolong tentunya ada korban, misalkan hal yang buruk terjadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika anak sudah tenang, divalidasilah tindakan yang salahnya itu. Kamu ini melakukan ini, alasannya itu wajar, tapi perbuatan ini salah gitu ya. Apakah kamu menyadari kalau ini salah? Ya, saya menyadarinya. Nah, langkah selanjutnya menanyakan bagaimana kamu mau memperbaikinya, solusinya bagaimana? Misalkan ya, misalkan ada anak yang menjadi korban, solusinya kamu mau apa? Mau minta maaf, misalkan bagaimana caranya minta maaf? Nah di sini validasi tindakan yang
salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu memang harus ada, tidak ada. Di sini keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Oh Bu, keyakinan kelas nomor 4 harusnya begini. Nah kalau begitu bagaimana langkah kamu selanjutnya agar tidak terjadi lagi, agar memperbaiki keyakinan kelas kita berjalan seperti biasa lagi. Nah seperti itu. Contohnya Bapak sudah membuat video ya untuk kegiatan segitiga restitusi ini, dapat dilihat di akun di YouTube ya. Kita lihat videonya. Masukkan akun Bapak ini. Ada kasus Ayu yang menangis di kelas karena diejek sama orang tuanya oleh Afifah. Jadi di sana dicontohkan Ayu itu menangis gara-gara diolok-olok nama orang tuanya. Kita sering menemukan kasus seperti itu di sekolah kita. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasinya dapat dilihat pada video di sini. Seperti tadi langkah-langkahnya menstabilkan identitas dulu ya. Jadi anak yang salah itu tidak langsung kita jawab, tidak langsung kita bentak gitu ya, tapi dibawa. Yang paling penting juga anak untuk menegur anak itu jangan di depan teman-temannya. Kadang kita kan suka lupanya langsung saja kita tegur. Itu lebih efektif anaknya dipanggil. Kita memang melihat kejadian itu kebetulan anak didik kita yang kita wali kelas kita gitu, tapi ketika sudah istirahat misalkan dipanggil anaknya, kemudian kita memberikan solusi dengan restitusi, segitiga restitusi. Pada intinya menstabilkan identitas. Makanya yang kedua, validasi tindakan yang salahnya, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas itu memang wajib ya Bapak Ibu. Yang lainnya kita sama-sama buat keyakinan kelas, tidak ada kata terlambat. Agar kondisi kelas kita kondusif, memang harus ada keyakinan kelas. Yang Bapak lihat baru kelas 4 yang sudah. Nah bagaimana untuk kelas 1? Kan anaknya masih bujung-bujung diskusi ada peraturan. Nah itu untuk keyakinan kelas 1 itu dibuat gambarnya. Jadi kalau tidak buanglah sampah pada tempatnya, harus ada gambarnya. Jadi anak itu melihatnya dari gambar. Nanti saja kita lihat contoh dari penerapan segitiga restitusinya. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Atau kita itu dulu ya, ice breaking dulu boleh. Permainan ciciripit lah. Iya, sekarang tangannya boleh ke dari samping. Nah, tangan kanan ya. So,
ngajajan. Nah, gitu. Nah, tapi tetap ke depan, ke depan. Pada kapan Bu Roha? Pada Bu Roha. Nah, pada ke belakang. Iya. Iya. Gunanya jangan nulis saja. Iya. Konsentrasi ya. Kalau Bapak bilang harimau, maka tangan kanan menangkap, tangan kiri melepaskan. Kalau yang tertangkap berarti konsentrasinya kurang. Siap? Siap. Kalau menengah kata apa ditangkapnya? Harimau. Siap ya. Pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2023 Hariman dan Harimin pergi ke kebun binatang di Jakarta. Ketika itu Hariman bersama temannya Harimin melihat kandang harimau. Ayahnya kan sana? Melihat kandang harimau. Kemudian Hariman dan Harimin memberikan makanan kepada Hariman. Ternyata Hariman tidak mau. Dia marah kepada Harimin. Ekspresinya Hariman ternyata lebih puas daripada harimau. Iya, kasih plus untuk semuanya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sudah ada segitiga restitusi belum ada. Nah, ini menyambung kita ke pembelajaran ya, refleksi pembelajaran numerasi di sekolah kita. Yang pertama, di rapor pendidikan numerasi kita masih kurang. Salah satu latar belakangnya adalah karena salah satunya adalah dampak COVID pada saat kelas 5 yang sekarang tentunya mereka mengalami COVID di kelas 3 ya. Jadi pada saat itu pembelajaran numerasinya tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian guru perlu meningkatkan kemampuan di bidang numerasi. Nah, ini ya salah satu caranya adalah sering menyimak video inspirasi di PMN. Langkah-langkahnya sudah kita pelajari dan ini tidak hanya untuk guru kelas, ya. Guru penjas juga bisa menerapkan kegiatan numerasi dalam setiap kegiatannya. Misalkan kan di guru penjas itu banyak sekali bilangan senam ya Pak ya. Kemudian juga hal-hal lainnya bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran meskipun tidak hanya di dalam kelas. Kemudian materi dikemas semenarik mungkin dengan memanfaatkan media dan sumber belajar dari lingkungan sekitar. Nah, ini PR juga buat kita ya, selain meningkatkan kegiatan kita, kemampuan kita di bidang numerasi, kita juga memang
masih kurang kreatif dalam meningkatkan dalam menggunakan media dan sumber belajar. Selama ini kita sering terpaku kepada buku ya. Padahal untuk di kurikulum 2013 matematika itu hanya sekilas-sekilas, betul nggak? Jadi kita baiknya menggunakan buku pendamping lain, tidak masalah menggunakan buku KTSP yang dulu gitu ya. Jadi mengajarkan perkalian dan pembagian itu harus kita lakukan dari kelas 2 secara intens ya. Jadi untuk perkalian di kelas 2 ini boleh kita ajarkan konteksnya dulu ya, kan perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. 3 kali 4 berarti 4 kali 4 kali 4 tambah 4 tambah 4. Begitupun juga pembagian adalah pengurangan yang berulang. Nah, ketika itu boleh juga dilakukan secara drill atau latihan terus menerus. Ketika anak dibariskan sebelum masuk, kan dulu suka diperiksa kerapihannya. Karena itu didinya araban sok arapalkeun ditarget besok araban opat misalkan. Pagi-paginya kita tes gitu. Jadi anak-anaknya di rumah menghafalkan, pas masuk kita tes dan ada perhatian, sehingga di kelas 2, kalau di kelas 2 kelas 3 nya matang materi numerasi ini, di kelas 5 nanti sudah ada dasar ya. Apalagi kan soal di kelas AKM itu wow sekali. Sedangkan ngalikeun wae hesekeneh, jangan sampai seperti itu. Mumpung sekarang kita anak-anaknya yang di kelas 2, kelas 3 itu kita latih betul-betul hafalan perkaliannya, kemudian juga pembagiannya diintenskan lagi. Kan 1 minggu itu matematika itu ada 6 jam ya, jadi lebih banyak dari pelajaran yang lain. Dan kelas 2 mah maca nulis nyetak nya sok rangkum di ieu deui murang kalina supados pas AKM teh guru kelas 5 teu sok ya gitu ya. Salah satunya yaitu tadi dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Di peraturan di sekolah itu, di keyakinan kelas itu, kalau Bapak lihat untuk kehadiran juga wajib dicantumkan ya. Setiap anak misalkan wajib kehadirannya itu 80%. Terus itu teh berarti upami izin atau alpana teh dalam 1 semester teh sabaraha ya jatahna gitu ya. Kalau melebihi jatah berarti nanti kita briefing ya. Di kelas 6 itu alhamdulillah sudah berjalan dan cukup efektif untuk karena mungkin kelas 6 sudah punya pikirannya itu. Kemudian belum ada ya YouTube-nya. Kalau begitu kita langsung ke bagian praktek saja ya. Kita buat keyakinan kelas nih ya. Mangga Bapak Ibu guru buat dalam kertas ya, boleh 1 lembar disobek saja. Nanti kita tempelkan di sana keyakinan kelas kita buat. Silahkan buat keyakinan kelas menurut Bapak Ibu masing-masing. Mangga diserah. Ayo dari guru kelas 2, biasanya kan anak-anaknya masih itu ya. Jadi kita harus benar-benar ekstra.
Ya, boleh mengaji. Ya. Boleh menyambung kehadiran, kemudian sesuai permasalahan di kelas masing-masing ya. Boleh menyangkut masalah, misalkan kan anak-anak kelas 2 masuk pulang nanti kacai, nah itu boleh ditulis di keyakinan kelas. Tapi dalam himbauan, anjuran gitu, jangan berbentuk larangan. Pak, kalau berkeyakinan kelas itu selain himbauan larangan seperti bisa juga berupa kata-kata motivasi itu bisa dijadikan keyakinan kelas ya. Oh, bisa, itu justru lebih bagus. Jadi misalnya begini Pak, karena misalnya untuk kelas 5 salah satu contohnya karena kelas 5 Ya. kita nantinya kan belajar literasi dan numerasi ada di IDK. Ya. Misalnya salah satu contoh keyakinan kelas ininya seperti ini. Ya. Saya yakin bisa belajar matematika dengan lebih baik jika saya rajin belajar dan berlatih setiap hari. Misalnya seperti itu bisa jadi keyakinan kelas nggak Pak? Oh, bisa Bu Ji, itu bagus sekali. Jadi kalimat yang memotivasi itu nanti bisa, misalkan kalau ada anak yang malas belajar, nanti diingatkan dengan keyakinan itu. Kan keyakinan kelas kita rajin belajar setiap hari. Gitu. Kalau misalnya ada yang malas, bisa, bagus sekali Bu Ji, bisa. Kemudian ada lagi salah satu contohnya seperti ini. Saya yakin bisa menjadi teman yang lebih baik dengan selalu menghormati teman-teman saya. Nah, itu bagus sekali. Betul. Seperti itu kata-katanya, ya. Jadi memotivasi anak, tidak jauh melarang. Jangan gini, tidak gitu. Kalau misalnya kalau sedang masuk kelas sepatunya sebaiknya disimpan di tempatnya. Bisa. Atau misalkan begini, saya akan tertib menyimpan sepatu di raknya setiap hari. Bisa seperti itu. Boleh Bu, boleh. Padahal sudah di kelas 3 banyakkan anak, bagaimana yang membuat kelas menjadi gaduh, kira-kira apa? Nah, banyak anak ketika guru menerangkan suka ngobrol. Nah, kira-kira kesepakatan kelasnya yang akan dibuat seperti apa? Seperti yang dulu lalu anak-anak itu Bisa begini, saya akan menyimak dengan baik ketika Bapak Guru menjelaskan. Bisa gitu, biasa diserah. Saya akan menyimak dengan baik ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan. Bluetooth mode. Ya. Udah, Nek? Oh iya. Kalau itunya udah, Ibu? Belum. Ya. Boleh ke depan satu orang ya, perwakilan untuk menyampaikan kesepakatan kelasnya. Pak Ade, boleh ke depan? Oh belum, ya, sabar. Yang bolak-balik ke WC. FM mode. Banyak kelas 2 yang bolak-balik ke WC. Kira-kira seperti apa kesepakatan kelasnya? Tapi suka ngomongin izin tidak ketika ke WC-nya? Nah, boleh dibuat meminta izin terlebih dahulu jika akan pergi ke toilet, seperti itu. Bapak kalau ini merawat buku yang di pojok baca gimana? Oh boleh, itu bisa.
Iya karena anak-anak iya suka jahil. Pengalaman kurang juga ya waktu itu baca-bacanya di mulut. Itu Pak Andi juga boleh membuat kesepakatan ketika pembelajaran olahraga. Coba dibuat di kertas satu lembar. Kalau kelas 1 Pak gini, kalau kelas 1 ibu gurunya udah tes masak, anak itu dipuji, katanya aku pintar itu bisa nggak? Menggunakan pujian. Ya. Menggunakan pujian ketika anak berhasil melakukan sebuah kegiatan ya, ada hukuman, ada penghargaan ya, kita lihat dulu motivasi anaknya. Sebenarnya ternyata apa yang kita pahami sebelumnya dulu kan kita pemahamannya anak yang pintar kita kasih penghargaan gitunya, itu teh baik ya. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik karena dia melakukan kegiatan tersebut tidak benar-benar murni dari motivasi dalam dirinya sendiri. Ada penghargaan yang kita berikan misalkan hadiah itu anak-anak teh berbuat kebaikannya itu karena hadiah, bukan dari motivasi dirinya sendiri. Nah itu jadi sebenarnya penghargaan itu bisa diberikan ketika anak itu melakukan kegiatan yang kita harapkan itu benar-benar berasal dari motivasi dalam dirinya ya, seperti itu. Kadang-kala anak-anak teh baik tapi di depan kita, tapi ketika di belakang, nah seperti itu ya. Ya jadi penghargaan juga harus kita hati-hati dalam memberikan penghargaan. Baik ibu, kita lanjut saja ke contoh sebelum nanti kita tampilkan ya perwakilannya. Nanti bapak minta satu orang ibu guru dan satu orang bapak guru untuk ke depan. Kita lihat ini video segitiga institusi yang sudah tadi bapak jelaskan. Ini contoh tadi ya, kasus Ayu yang diolok-olok nama orang tuanya. Coba kita lihat. Waalaikumsalam. Menteri Fatina. Iya, betul sekali nak. Begini ya, tadi bapak ketelan, bapak bertemu dengan Ayu. Ayu ini sedang nangis. Terus dia cerita sama bapak, katanya Afifah mengejek dia, katanya Afifah menolak-olok nama ibunya. Nama ibunya siapa mengejek? Nah katanya Afifah bilang begini, 1, 2, 3, 4, 5, nek. Betul itu?
Ayu begitu ya. Nanti kalau sudah berkonfirmasi kepada Ayu apa benar dia itu mengirim nama kita ya. Nanti juga Ayu akan bahkan untuk meminta maaf kepada aku. Saudara tahu itu gimana? Dia meminta maaf sama Ayu. Minta maaf sama Ayu caranya? Saya akan mengambil rumahnya dan membawa makanan ke sini. Oh bagus itu. Oh kamarnya sih? Dari Tiongkok. Oh dari sini. Ya. Oh, bagus. Kalau begitu kira-kira keyakinan atau kesepakatan fase kita sepakati apa? Saling menghormati dan saling menghargai. Ya, menjaga dialog kita tadi sudah mencerminkan rasa saling menghormati dan menghargai. Belum. Apakah tindakan kita sudah mencerminkan keyakinan tersebut? Tidak teman saya sadar kalau sama yang akan minta maaf. Saya juga akan dilaporkan jika ada teman yang berbuat hal yang sama. Jadi itu kalau begitu Bapak tunggu nanti akan koordinasi kepada Ibu akan aplikasi rumah dan meminta maaf ya. Oke, terima kasih aktifan selamat belajarnya ya. Tes dulu. Ya, itulah salah satu contoh Our department was already able to connect our processes, our software, actually everything into one centralized place. So the first day. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu alternatif pemecahan masalah, tapi benar-benar sampai ke akar-akarnya. Anak itu bukan hanya minta maaf karena disuruh, tapi benar-benar menyadari kesalahannya sampai tuntas dia mau memperbaiki kesalahannya, ya. Dan itu keluar dari pikiran sendiri ya, cara minta maafnya seperti itu. Jadi karena kita tidak ada guru PP di SD, kita juga harus bisa menerapkan hal-hal seperti itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Bukannya materi dari materi sudah dipaparkan, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Boleh ada yang ditanyakan dulu sebelum ditutup? Dari guru olahraga boleh misalkan kesepakatan kelasnya mau dibuat seperti apa? Ada yang tadi yang satu orang ke depan boleh satu orang mohon perwakilannya ke depan untuk menyampaikan. Boleh? Pak Ade boleh? Ya, masih apa dulu untuk Pak Ade? Pak Ade boleh berbicara, berbagi pengalaman dulu ya sebagai guru kelas 5 bagaimana suka duka jadi guru kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini saya akan menceritakan tentang suka duka guru kelas 5. Nah, dari sukanya siswa-siswa kelas 5 itu sudah pada bisa
bisa di ini apa? Diajak ngobrol. Juga bisa sharing, Ya. sharing antara sebagai teman tadi. Ya, Bapak dan teman. teman. Nah, terus kebanyakannya jujur dukanya. Kenapa dukanya? Satu dari banyak pembelajaran yang mungkin tidak bisa disampaikan karena harusnya materi ini tapi situasinya tidak memungkinkan ya. Banyak siswa-siswa yang masih belum memahami, terutama yang tadi ya, belum ada yang masih belum bisa baca gitu. Ada juga yang belum bisa baca. Tapi diusahakan mulai dari sekarang juga diajar-ajarkan terus ya, supaya yang ketinggalan itu nantinya bisa cepat bisa. Mungkin untuk kesepakatan kelas 5, nah di sini saya banyak siswa suka bolos ya. Yang ini sekolah, yang ini tidak. Terus yang ini sekolah juga, yang ini tidak. Jadi masih terus-terusan setiap 2 hari atau 3 hari sekali masih ada yang tidak sekolah gitu Pak. Mungkin saya ingin menerapkan, jadi saya tidak akan bolos sekolah lagi supaya saya tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Pak Aden yang sudah memberikan pengalamannya, berbagi pengalamannya kepada kita tentang suka dukanya melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Semangat terus Pak Ade, insya Allah apa yang Bapak lakukan akan menjadi amal jariah untuk bekal kita di akhirat nanti. Insya Allah kalau cek istilah mah cek aracak dengan batu laut-laut jadi lego upami sering mah upami rajin mah insya Allah anu teu biasa teh bakal biasanya sakitu panginten. Barangkali yang lain mau ke depan lagi boleh. Boleh mau? Atau kita cukup saja? Baiklah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, kegiatan budaya positif merupakan salah satu penunjang keberhasilan dari visi sekolah kita. Kemudian juga budaya positif itu bisa kita laksanakan dengan cara membuat keyakinan kelas, kemudian juga melaksanakan segitiga restitusi dan mengetahui posisi kontrol dari peran kita sebagai guru ya. Dari awal sampai akhir mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kebenarannya benar-benar dari Allah dan kesalahannya itu benar-benar dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita bersama-sama guru bergerak Indonesia maju. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan selalu memberikan barokah dan manfaat untuk hidup kita. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah.
Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Apakah sudah lebih memahami? Saya harapkan Bapak Ibu guru hebat semuanya tidak puas hanya sampai di sini dan dapat menggali tentang pengetahuan budaya positif dari berbagai sumber lainnya. Semoga kita selalu sehat, selalu diberikan kekuatan untuk bisa melakukan yang terbaik, untuk bisa bergerak terus maju, memajukan pendidikan anak-anak di Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.